Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di video kami. Kemarin kita sudah sempat ngebahas soal natural dan realis. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalian tuh sebaiknya ketika di acting film tuh ketika ada orang ngomong natural, yang natural dong, respon natural dong responnya. Itu bener apa enggak ya? Coba. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman bertanya soal apa latihannya, ada di apa namanya? Programnya Aku Aktor yang lain ya. Kalau di sini memang kita cuma bisa ngobrol pada akhirnya. Aku cuma bisa ngasih tahu sesuatu aja lewat video ini karena ya kalau mau bikin video tutorial kayaknya masih belum waktunya. Jadi teman-teman bisa datang saja ke Aku Aktor rutin yang kami selenggarakan setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi silakan datang kalau teman-teman tertarik untuk ikut latihan Aku Aktor. Nanti akan ada program-program yang lain, tapi untuk sementara ini program rutinnya masih itu. Dan sekarang, mmm, kita akan ngomongin soal sebenarnya kalau kita ngomongin soal ini, ini bukan suatu hal yang baru ya, ini cuman sebuah penekanan baru aja gitu. Karena, saya baru menyadari satu hal yang, oh ternyata ini seharusnya juga diajarkan dan dikasih tahu ke setiap orang ketika mereka menjalani seni peran. Apa itu? Pengertian akting. Kalau kemarin kan kita ngomongin soal pengertian acting dari sudut pandang Jean Benedetti. Dia bilang bahwa acting itu adalah normal human activity. Ya, acting itu normal human activity. Dan kemudian juga kita dari tokoh keaktoran yang lain, acting is living truthfully under imaginary circumstances. Si siapa namanya Meisner atau Lee Strasberg yang bilang bahwa acting is the ability to react imaginary stimuli. Dan pengertian-pengertian yang lain atau ya pengertian paling mendasar adalah acting is sedang melakukan. Karena ada present tense di sana, ada verb plus ing dan kata dasarnya adalah to act atau melakukan. Jadi acting itu sedang melakukan. Lalu kemudian kami ngerasa bahwa kayaknya ada juga pemahaman yang baru, mungkin bukan baru, tapi pemahaman yang harus disampaikan juga tentang apa sebenarnya acting itu. Sudah ada di judul ya, bahwa menurut kami, saat ini, sementara ini, mungkin nanti akan berubah lagi, tumbuh lagi, namanya juga ilmu pengetahuan ya, pasti akan selalu tumbuh dan berubah. Acting adalah showing life, nunjukin hidup. Tapi dalam ruang profesional, acting adalah showing character is life, nunjukin hidup karakternya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan menunjukkan hidup itu? Misalnya gini, ketika teman-teman ngelihat aku ya dengan bajuku yang sekarang gitu, dengan dandanan rambutku, dengan caraku bicara, dengan semua kata yang kupilih, dengan buku-buku yang ada di belakang ini gitu, dengan aku aktor yang kubikin gitu. Sedikit banyak kan kalian tahu bahwa, oh Ben nih suka baca buku orangnya, oh Ben nih, suka ngomongin keaktoran, Benny tahu banyak soal keaktoran, dan sedikit banyak itu revealing apa yang terjadi di hidupku. Termasuk pada apa yang kupakai. A eee, bajumu, bajuku adalah representasi dari apa yang terjadi pada hidupku. Misalnya sekarang aku lagi pakai baju yang, apa namanya, agak rapi gini ya, jas gitu dengan, eee, kaos ini gitu, yang sebenarnya juga ya, biar beda aja kostumnya. Nah itu kan nunjukin hidup tuh. Jadi pada akhirnya ketika yang kumaksud acting is showing life adalah teman-teman menunjukkan hidup karakternya dengan cara apa? Dengan cara tubuhmu, menggunakan tubuhmu, toolsnya tubuhmu, suaramu, pikiranmu, dan perasaanmu. Bukan caramu berpikir, bukan caramu merasakan. Dan hidup tuh, oke kalau kemudian pertanyaannya gini,
Menurut teman-teman hidup tuh yang mana ya? Hidup tuh yang mana? Ketika ditanya, "What is life actually?" Hidup tuh yang mana ya sebenarnya ya? Maka jawaban paling sederhana kan ya ini nih yang sedang kujalani sekarang ketika aku lagi ngobrol sama kalian, ini adalah hidup. Karena aku hidup, aku bernafas, ini adalah hidup. Kalau aku lagi jalan ya itu adalah hidup. Karena aku lagi jalan, sedang berjalan, maka itu adalah hidup. Terus aku misalnya lagi nonton atau aku misalnya lagi nangis misalnya atau aku lagi sedih atau teman-teman lagi ngerasain apapun, itu adalah hidup gitu. Gimana kalau ternyata begitu? Gimana kalau ternyata hidup tuh itu gitu, sesuatu ketika kalian sedang menjalankan sesuatu. Maka acting, yang dimaksud dengan acting adalah menunjukkan hidup, artinya kalian menyadari bahwa apapun yang sedang kalian lakukan adalah upaya untuk menunjukkan hidup karakternya. Jadi kalian harus, artinya kan dalam titik ini, kalian harus paham bagaimana dan apa dan kenapa hidup karakternya begitu. Bagaimana hidup karakternya? Apa hidup karakternya? Kenapa karakternya hidup seperti itu? Kalian harus memahami itu. Dan bagaimana caranya? Itu kenapa kami bilang bahwa penting sekali untuk seorang aktor membuat sejarah karakternya dan memahami sejarah-sejarah karakternya. Memahami bahwa apapun yang ada di naskah adalah hasil dari sejarah yang pernah terjadi sepanjang hidup karakternya lalu mewujud dalam peristiwa itu. Misalnya contoh, ada adegan abang sama adik, terus abangnya tiba-tiba ngajak adiknya pergi ke suatu tempat, lalu dalam perjalanan abangnya mati, terus adiknya ngerasa bersalah karena adiknya harusnya menolak, tapi dia mengiyakan dan akhirnya abangnya mati. Misalnya itu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan kenapa dia menangis selain soal bahwa dia abangnya. Iya, dia abangnya, tapi kan ada proses nih anak nih jadi abangnya. Ada sejarah yang berjalan sehingga orang ini jadi abangnya. Bukan cuman karena keterikatan darah, bukan cuman karena itu. Bisa jadi karakternya tidak terikat darah. Gimana kalau karakternya tidak terikat darah? Tapi kemudian dia menganggap di karakter yang satunya abang. Ya kita tahu ya ada abang-abangan ya. Kalau di tongkrongan kan ada abang-abangan. Lu bisa nganggap seseorang itu abang kenapa? Kan dari semua yang pernah terjadi pada hidupmu yang berhubungan dengan dia. Oke. Sehingga ketika dia kenapa-kenapa lalu kamu sedih, kamu sedang menunjukkan hidup dari karaktermu yang satu bagian hidupnya dilalui bersama si abang-abangan ini, bersama si abang ini. You have to show the life of it. Dan kenapa show? Kenapa menunjukkan? Sederhana. Karena seni peran semuanya berangkat dari seni pertunjukan. Seni pertunjukan kata dasarnya tunjuk atau menunjukkan. Menunjukkan sesuatu. Bahasa Jawa dutuhke, kan dutuhke. Menunjukkan sesuatu gitu. Artinya memang harus ditunjukin, cuman kemudian there is a way to showing. Ada cara untuk nunjukinnya. Itu kenapa buat kami sense of creative sama sense of art dari seorang aktor itu sangat penting karena itu yang akan membantunya memilih cara menunjukkan emosi karakternya atau cara menunjukkan hidup karakternya dengan bentuk yang otentik dan cuma dia yang punya. Hanya aktor yang bisa melakukan itu. Itu kenapa kami juga bilang bahwa kalau teman-teman create a character, jangan pernah meniru dari karakter film sebelumnya. Kenapa? Karena iya kalau berhasil, iya kalau bagus mainnya. Dan bukankah kamu saja yang bermain itu sudah memberikan satu variabel perubahan yang luar biasa besar sehingga
kecil kemungkinan karaktermu sama kayak karakter dia. Kamu kok yang main. Dan ada soal persepsi juga. Persepsimu sama persepsi aktor yang mainin si karakter yang kamu contoh itu bisa jadi berbeda. Itu kenapa kami bilang jangan nyontoh karakter lain. Bikin aja sendiri, draw dari atau ambil dari kehidupan nyata, ambil dari realitas, ambil dari realitas. Gimana cara ngambilnya? Ya kalian sudah melalui proses analisis lalu kemudian memilih mana yang paling relevan dengan analisismu, kemudian kamu pilih dan kamu mainkan dan kamu tunjukkan. Kamu tunjukkan hidupnya. Jadi kenapa showing? Karena memang itu prinsip dasarnya. Itu kenapa untuk seorang aktor suaramu harus jelas, terdengar. Gestur tubuhmu harus kelihatan. Kamu harus tahu ruangnya. Ini ketika aku lagi nunjukin ini ke kalian, aku tahu bahwa frameku tuh segini. Kalau ini tanganku turunin ke bawah, nggak kelihatan dong, percuma. Maka aku harus mengangkatnya. Karena aku tahu ruangnya. Ya, harus kelihatan tubuhnya, suaranya harus kedengeran. Termasuk cara dia berpikir dan merasakan juga harus kelihatan pada pola dia melakukan semua aksinya. Gimana caranya? Ya dengan aksi reaksinya memahami bagaimana karakter ini bereaksi terhadap sesuatu, terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Cara menunjukkan bagaimana pola pikir dan pola rasa karakternya adalah dengan reaksinya. Bagaimana karakter ini bereaksi. Because that's the point. Dan itu adalah cara menunjukkan hidup. That's why kita kembali sekali lagi bilang bahwa acting is showing life. You have to show the life of the character, not your life. Dalam ruang profesional, ya kalau dalam ruang yang tidak profesional, misalnya kayak sekarang gini nih, ya, aku bicara sebagai diriku, aku tidak perlu menjadi karakter, kecuali misalnya tiba-tiba aku aktor, kita bikin deh satu konten baru yang kita munculin karakter gitu, jadi kita tetap pentas gitu band gitu. Oke, kayaknya itu juga menarik. Nah mungkin aku akan menjadi karakter setelah itu. Oke, dan aku akan menunjukkan hidup karakternya. Tapi dalam ruang profesional yang lain, showing life berarti teman-teman menunjukkan hidup karakternya. Artinya, gimana caranya kemudian bisa menunjukkan hidup karakternya? Ya teman-teman harus memahami hidup karakternya. Gimana cara memahaminya? Analisis. Dan bukan cuma berhenti di analisis dan ngobrol aja teman-teman aktor yang budiman. Itu kenapa? Dan bukan cuma itu kenapa kami selalu bilang bahwa pada satu titik roundtable analysis itu nggak ada gunanya. Pada satu titik roundtable analysis itu cuman bikin kalian mendapatkan pengetahuan soal karakter dan berhenti pada pikiran saja, tidak mewujud pada perilakunya. Ayolah, dipahamilah kondisi-kondisi itu. Bukan kemudian aku bilang bahwa roundtable analysis nggak bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Kita tetap harus melakukan roundtable analysis, tapi dengan perlakuan yang berbeda, dengan goal yang lain. Kalau setiap kali proses latihan kerjaanmu cuma duduk dan kemudian nganalisis naskah, lu nggak ngelakuin apapun, gimana kemudian semua data-data yang kamu cari itu bisa menubuh? Itu persoalan kenapa banyak aktor di Indonesia bisa ditanya soal karakternya dan dia bisa menjelaskan dengan sangat baik soal karakternya, tapi ketika main, nggak ada hasil perbincangannya. Nggak ada. Ya karena selama latihan cuma diperbincangkan, nggak dilakukan. Cara melakukannya ada banyak teman-teman. Bukan cuma melakukan adegannya saja, yaitu mungkin salah satu cara untuk menubuhkan data karakter. Tapi ada cara-cara yang lain. Kalau di empowerment method kita punya retelling history, kita punya imaginative reading, kita punya
scene zero, kita punya itu gitu. Soal apa latihannya nanti mungkin di kesempatan lain saya akan menjelaskannya karena itu dapur untuk acting consultant saya. Gitu. Gitu. Jadi acting is showing life, tapi kamu harus memahami hidup karakternya bukan hanya dalam level pengetahuan. Harus sampai pada level penerimaan. Ada 4 level. Level pengetahuan adalah level yang paling dasar. Kalian tahu soal karakternya. Tahu. Oke. Level berikutnya adalah level pemahaman. Ini lebih dalam lagi. Kalian sudah mulai bertanya kenapa karakternya begitu. Kenapa karakternya ada di peristiwa itu. Kalian sudah mulai bertanya soal ini. Lebih dalam lagi. Tapi tidak boleh berhenti di sini. Level ketiga adalah percaya. Tapi juga tidak boleh berhenti di sini. Kalian percaya dengan semua data-data itu. Kalian tidak mempertanyakan lagi data-data itu. Kalian sudah percaya dengan data-data itu. Level terakhir adalah menerima semua datanya. Ada banyak aktor yang bahkan dia tidak sadar bahwa dia sedang menjalankan seleranya instead of ngambil dan menerima data-data karakternya. Musuh terbesar aktor emang egonya, teman-teman. Mau tidak mau harus diakui itu musuh terbesar seorang aktor. Egonya. Jadi ketika kita mau nunjukin hidup, teman-teman harus paham hidupnya, teman-teman harus menerima hidupnya, teman-teman harus percaya pada hidup karakternya, teman-teman harus menerima hidup karakternya. Baru teman-teman bisa showing life. Dan gimana caranya? Ada banyak sekali caranya. Tinggal sekarang mau melakukannya atau tidak. Gitu. So, kenapa kami bilang bahwa acting is showing life? Karena hampir semua adegan yang terjadi, baik di film atau di teater, adalah upaya untuk menunjukkan perjalanan hidup dari satu karakter, dua karakter, atau berapapun jumlah karakternya. Mau apapun bentuk keseniannya, teater, nunjukin hidup kok itu. Kan ceritanya soal manusia aja dari satu titik ke titik lain. Itu kenapa kalau di teori penulisan ada premis kan? Premis kan dari kondisi karakter, kemudian goalnya apa? Berarti kan perjalanan hidupnya. Dan yang kita lihat kan perjalanan hidup. Coba ada nggak film yang bukan perjalanan hidup? Mungkin ada kali ya. Film-film art house yang bukan perjalanan hidup. Tapi hampir bisa dipastikan ketika kita masuk ke dalam ruang-ruang industri terutama, pasti itu perjalanan hidup dari satu titik ke titik lain, dari kondisi karakter ke kondisi, dari kondisi A ke kondisi B dan seterusnya. Maka teman-teman sedang berusaha untuk menunjukkan hidup dari karakternya. Dan biar proses menunjukkan hidup karakternya ini sukses, maka ketahuilah, pahamilah, percayailah, dan terimalah semua hidup, data, apapun yang berhubungan dengan karakternya. Terima, teman-teman. So itu. So acting is showing life. Acting is showing character's life in a professional way. Kira-kira begitu. Kalau seandainya teman-teman tidak setuju dengan pernyataan ini juga nggak apa-apa ya, karena juga saya menemukan term ini juga melalui perjalanan saya sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman juga akan menemukan term yang lain lewat perjalanan teman-teman sendiri. Tapi kalau dari sudut pandangku, kenapa kemudian aku setuju dengan acting is showing life? Karena ya kan itu prosesnya ya. Aku nganalisis karakter kan tujuannya biar aku bisa memahami hidup karakternya, lalu aku bisa nunjukin hidup karakternya. Kan goalnya emang itu ya. Berarti ya bener dong. Dan ketika aku ngelakuin sesuatu, aku memilih bajuku sekarang sebagai band, aku memilih angle-nya, aku memilih posternya, aku memilih barang-barang yang aku punya sekarang, aku memilih relasi, aku memilih pekerjaan, adalah gambaran dari bagaimana hidupku kan. Jadi semuanya soal hidup sebenarnya kan. Artinya kalau semua soal hidup berarti ya aku harus memahami hidupku. Kurang lebih begitu. So, sementara ini
menurut saya sebagai CEO-nya Aku Aktor, menurut saya acting is showing life. But you have to understand the life. How? Tonton Aku Aktor. Salah satu caranya. Terima kasih. Itu dulu video untuk kali ini. Dan seperti biasa, saya, Ben Bening, yang masih ditemani oleh Joaquin Phoenix, menunggu kalian semua, teman-teman aktor yang serius dan punya dedikasi tinggi di Oscar. Terima kasih. Sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.